Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Kali ini AA Channel akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Gambar ini dan ini serta ini, yaitunya materi pendidikan agama Islam kelas 10. Pertemuan ketiga, manfaat dan penerapan perilaku yang berkaitan kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan dalam kurung ukhwah sesuai dengan pesan surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 10 dan 12. Pertemuan ketiga. A. Manfaat dan penerapan sikap. 1. Kontrol diri dalam kurung mujahadah an-nafs. A. Manfaat 1. Meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. 2. Dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. 3. Mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. 4. Terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Sekarang kita masuk yang B, penerapan sikapnya. 1. Menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Renungkanlah dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, dan renungkanlah akibat positif beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Misalnya, hati gelisah, tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Misalnya, hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah SWT. Jadi itulah penerapan sikapnya mujahadah nafs yang pertama. Yang kedua, penerapan sikap mujahadah nafs mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah SWT. Seluruh aktivitas hidup manusia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka niatkan dan arahkan seluruh aktivitas hidup untuk beribadah guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Jika ada bisikan hawa nafsu untuk melakukan maksiat, maka segera minta perlindungan Allah SWT dengan membaca ta'awudz. 4. Memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah SWT atau zikrullah. Zikir akan membuat hati tenang dan dekat dengan Allah SWT. Ketenangan hati akan menjadikan diri kita kuat menahan godaan hawa nafsu. Kedekatan kita dengan Allah SWT akan semakin menambah kekuatan dalam melawan hawa nafsu. Sekarang kita masuk tugas 1. Jelaskanlah 5 contoh sikap penerapan kontrol diri atau mujahadah an-nafs selain yang dijelaskan. Kita masuk yang kedua, yaitunya prasangka baik atau husnuzon. A. Manfaatnya. 1. Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. 2. Terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. 3. Gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. 4. Ridha terhadap takdir Allah SWT karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah SWT. Sekarang kita masuk penerapan sikapnya. Dalam penerapan sikap husnuzon itu terbagi atas 3,
husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada orang lain, dan husnuzan kepada diri sendiri. Sekarang kita bahas yang pertama, husnuzan kepada Allah SWT. A. Selalu yakin bahwa Allah SWT akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. B. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah SWT. C. Bersikap tawakal, sabar, dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah SWT. Ingatlah bahwa Allah SWT tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya. Itulah sikap dari husnuzon kepada Allah. Sekarang kita lanjut, yaitunya husnuzon kepada orang lain. 1. Melihat seseorang dari sisi baiknya, ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif. 2. Selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. 3. Bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. 4. Selalu mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. 5. Melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. 1. Yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. 2. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. 3. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Oke, sekarang kita masuk tugas yang kedua. Jadi Ananda, jelaskanlah 2 contoh penerapan sikap husnuzon kepada Allah, 2 contoh penerapan sikap husnuzon kepada orang lain, 1 contoh penerapan sikap husnuzon kepada diri sendiri, selain yang telah dijelaskan di atas. Sekarang kita masuk yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. A. Manfaatnya. 1. Menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 2. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antara sesama. 5. Tercipta dan terjadinya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 6. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Penerapan sikapnya, yaitunya penerapan sikap persaudaraan. 1. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. 2. Saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. 3. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah SWT. 4. Memperlakukan saudara dengan baik seperti memperlukan dirinya. Tugas 3. Jelaskan 5 contoh penerapan sikap ukhuwah selain yang telah dijelaskan. Oke, itulah tugas-tugasnya. Kamu kumpulkan dengan cara mengerjakan di buku latihan. Setelah kamu kerjakan buku latihan, kamu foto dan kamu share ke grup. Terima kasih. Itulah pelajaran kita hari ini tentang kontrol diri, husnuzon, dan persaudaraan, yaitunya di channel YouTube AA Channel. Silakan subscribe, like, comment, and share. Ke teman-teman lainnya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين أقدار تراني مثل من ساروا وهيدا غير أني في حروفي أبتغي صوتي خلود